Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepertinya kita perlu tangan yang meriah untuk menyambut kegiatan ini. Tangan yang meriah. Baik Bapak Ibu sekalian, bismillah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wala haula wala quwata illa billah. Assalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Di pagi hari, siang hari, yang siang hari yang berbahagia ini, alhamdulillah kita bisa menyaksikan pelantikan sekaligus seminar. Bapak Ibu sekalian, tema seminar kali ini adalah strategi dan kolaborasi APAI dalam peningkatan profesionalitas dan kesejahteraan guru PAI. Kita semua tahu bahwa guru agama itu adalah sosok yang dirindukan tetapi diabaikan. Rindu untuk mewarnai generasi emas kita, tetapi abai dalam kesejahteraannya. Baik, pada kesempatan ini kita akan coba bahas dan kita tuntaskan dengan narasumber-narasumber yang luar biasa. Satu adalah Bapak Dr. H. Ahmad Burhanuddin LPD, sebagai Kadif Pais Pemda Jawa Timur. Yang kedua, Pak Dr. Mustaqim, Kepala TIKP Dinas Provinsi Jawa Timur. Dan yang ketiga adalah Bapak Dr. S. Haji dan Jenderal MAG, Ketua Umum DPP APAI. Baik Bapak Ibu sekalian, tentunya sudah menanti kesempatan ini untuk mengeluarkan undang-undang mempertanyakan segala hal tentang guru pendidikan agama Islam yang tidak pernah ada habisnya. Yang tidak terdapat honor ada masalah, yang sudah honor ada masalah. Ada P3K punya masalah juga. Yang sudah P3K ada masalah. Yang sudah PNS sudah tenang ada masalah juga. Bahkan kalian dan yang lain akan terhambat dengan sertifikasi. Sertifikasi juga demikian. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita coba dengarkan dari pejuang-pejuang pendidikan agama Islam, terutama untuk kita di Jawa Timur. Strategi apa? Kolaborasi dengan siapa? Apa? Untuk meningkatkan profesionalitas dan kesejahteraan guru pendidikan agama Islam. Baik, untuk yang pertama mungkin kita persilakan yang sudah tampil di layar, yaitu Pak Dr. Mustaqim. Pak Dr. Mustaqim, kami persilakan, ada waktu sekitar 10 menit untuk memberikan pencerahan kepada kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati Kepala Kantor Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, yang hormati, yang saya hormati Ketua Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam Indonesia, yang saya hormati Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Surabaya, yang saya hormati Ketua Dewan Pengurus Wilayah Asosiasi Guru Agama Islam Provinsi Jawa Timur, Bapak Profesor Dr. Akhulin, juga mantan Ketua DPP APAI Jawa Timur, Mas Bojali, dan ternyata agak sendiri dari Gresik. Bapak Ibu dan saudara sekalian yang sangat saya banggakan, puji syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, karena Allah masih melimpahkan nikmat dan karunia kepada kita berupa iman dan Islam, berbahagia dan kesehatan, kesempatan dan kemampuan, sehingga pada pagi hari ini kita bersama dapat berbuat jalan dalam kegiatan pelantikan pengurus Dewan Pengurus Wilayah APAI Jawa Timur yang dilanjutkan dengan kegiatan seminar. Seminar ini bagian dari tolabul ilm, bahasa Jawanya ngilmu. Ngilmu itu kalau ngomongnya kandi apa itu? Kandi lagu.
ilmu iku kelakone kanthi lakuku kekasih langkas tegese kas nyantu sandi setya budya pangkesi tuhan rohmu. Ini tembang ujung ya, tembang ujung. Kepala teknologi informasi tak bisa Bapak Ibu dan sekalian, selamat datang juga tentunya kita tetap berdoakan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliaulah yang dulu kita dunia yang telah mampu merubah dari zaman yang panjang tiada menjadi zaman yang berharap. Beliau yang telah mampu merubah dari masyarakat tadi yang menyembah berbagai macam Tuhan menjadi masyarakat yang menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau yang telah merubah hukum dan peradaban. Dan yang semula berlaku hukum rimba, siapa yang kuat dialah yang menang, dan siapa yang lemah dari bangsa menjadi hukum yang benar-benar adil di bawah Al-Quran dan Sunnah Rasul. Beliau yang telah mengangkat harkat derajat dan martabat kaum wanita yang sering dikenal dengan emansipasi wanita. Bapak Ibu dan saudara sekalian, saya hadir di sini mewakili Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur yang sedianya akan hadir secara pribadi atas nama Kepala Dinas Pendidikan karena ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan, maka tadi malam saya diminta untuk mewakili beliau dan beliau menyampaikan salam kepada Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu dan sekalian, dengan beda cara hadir yaitu peningkatan profesionalisme dan kesejahteraan guru BHI, guru pendidikan agama Islam. Jadi profesional itu harusnya seimbang dengan kesejahteraan. Karena profesional maka harus sejahtera. Nah, banyak keluar memang dari guru tidak hanya guru BHI, ya. Tapi khususnya guru BHI kita kan kenal ya, slogan dari Kementerian Agama, ikhlas beramal. Ikhlas beramal ya. Ikhlas beramal rezeki itu akan mengikuti. Ya. Tadi saya disini oleh mantan Ketua DPW AKI Jawa Timur Mas Brodali. Komunikasi sudah dilakukan dalam rangka untuk membangun profesionalisme, untuk mewujudkan kesejahteraan ya, kaitannya dengan PPD dalam jabatan. Jadi saya ada dua macam PPD, ada PPD prajabatan, ada PPD dalam jabatan. Ya, kemudian akan disampaikan ada berbagai macam persoalan yang mudah-mudahan nanti bisa kita selesaikan bersama. Bapak Ibu dan saudara, peran Bapak Ibu sebagai guru pendidikan agama Islam itu sangat penting ya, karena guru BHI memiliki peran sentral dalam membentuk karakter dan moralitas peserta didik. Sesuai dengan nilai-nilai agama, Bapak Ibu adalah garda terdepan dalam menanamkan akhlak mulia dan pemahaman agama yang benar. Mengapa demikian Bapak Ibu sekalian? Bangsa kita ini ya, harus dibangun dengan pendidikan karakter, harus dibangun dengan akhlakul karimah. Pendidikan karakter, akhlakul karimah tentu saja menjadi penting dalam rangka supaya bangsa ini tetap kokoh dan dihormati oleh bangsa-bangsa di dunia. Dan ini adalah peran penting yang harus diemban oleh guru pendidikan agama Islam. Dulu kan gelar guru PAI biasanya SAD ya, sarjana alam goib. Sarjana alam goib. Jadi urusannya itu urusan akhirat. Jika indikator keberhasilan ketika Bapak Ibu mengajar itu adalah bagaimana anak-anak bisa masuk surga. Nah, yang indikatornya adalah anak-anak bisa masuk surga. Kenapa? Karena Bapak Ibu harus mengajari anak-anak dengan akhlakul karimah. Kemudian pada saat ini memang banyak tantangan pengendali CPT saja. Tolong air yang keempat. Jadi ada tantangan dan perubahan yang tentu saja dihadapi oleh guru kami. Perubahan zaman, perkembangan teknologi, beragamnya latar belakang siswa untuk guru PAI untuk terus berinovasi. Continuous learning, pembelajaran sepanjang hayat. Tolakul air ini, fotoul air, kita nanti tidak. Fotoul air kalau di sini. Ini adalah bagian dari satu konsep bahwa Bapak Ibu itu harus selalu melakukan yang namanya continuous learning, pembelajaran sepanjang hayat. Supaya apa? Supaya Bapak Ibu tidak ketinggalan zaman, Bapak Ibu tidak ketinggalan di era teknologi digital, di era informasi. Kemudian ada peluang-peluang yang tentunya juga perlu kita ambil bersama, yaitu adanya dukungan pemerintah dan masyarakat terhadap pendidikan agama menjadi modal penting untuk mengembangkan profesionalisme dan kesejahteraan. Ya. Jadi profesional itu penting, sejahtera juga penting, ya. Juga penting. Kemudian ada 4 pilar penting
penting buat sekalian. Jadi profesional itu guru PAI itu dibangun oleh 4 pilar penting. Yang pertama adalah kompetensi pedagogik. Yang kedua adalah kompetensi kepribadian. Yang ketiga adalah kompetensi sosial dan yang keempat adalah kompetensi profesional. Nah, tentu saja Bapak Ibu sudah memahami hal penting dari kompetensi ini. Yang pertama misalnya adalah kompetensi pedagogik. Dalam kompetensi pedagogik tentu saja Bapak Ibu diharapkan mampu untuk merencanakan pembelajaran yang baik, mampu melaksanakan pembelajaran yang baik dan mampu melaksanakan evaluasi hasil belajar. Jadi ini penting sekali juga komponen yang tentu harus Bapak Ibu kuasai. Jadi ketika Bapak Ibu mau mengajar, maka Bapak Ibu merencanakan ya. Dulu namanya RPP, sekarang namanya modul belajar. Ya. Kemudian pelaksanaan Bapak Ibu harus memahami teori-teori pembelajaran, pendekatan pembelajaran, strategi pembelajaran. Bapak Ibu banyak sebetulnya metode-metode pembelajaran yang dulu pernah diterapkan oleh orang tua kita, bangga kita di dalam pembelajaran menarik di kelas. Ya. Dulu ada namanya sipil, tanggungan. Kebetulan meskipun saya kepala UPT Teknologi Informasi dan Komunikasi, saya menulis 5 buku sipil Jawa. Jadi buku itu saya transliterasikan dari buku-buku yang disimpan di bahasa saya. Ada sipil Amiswargo. Sipil Amiswargo itu menceritakan bagaimana indahnya di surga. Ada sipil Kabat Kores. Sipil Kabat Kores itu menceritakan bagaimana susahnya di neraka. Ada sipil Tajwid. Ya, ada sih Dako Maksito ini terkait dengan bagaimana kita memberikan arahan kepada anak-anak ya. Kita ada guru bagaimana sikap kita, ketika tidak ada guru bagaimana sikap kita. Saya tulis jadi 5 jilid buku, judulnya Tradisi Tulis Nusantara. Mau coba ya? Contoh, sini lagi suarga. Saling disebut abdi suarga, ojo nikmatan, ono suarga, rupane bagus kaya rembulan, bidodari taksih kenalan. Salamullah ala toha Rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah. Dadi bojone ahli suwarga, jenenge akeh papat ing warna, ana kang kuning, ana kang ijo lan wasih iku truk duwe bojo. Ana kang putih, ana kang abang, ana bapak kanggo ing gelang, gelangi tangan sisa 10, emas kang abang kan poten 10. Rasulullah salamullah ala Rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah. Lan ali-ali itu 10, sikile loro pikir 10, tapi dua sikile tadi ing dalem donya tadi kasturi. Jadi itu dirasakan. Daripada Bapak Ibu kemana-mana menceritakan di komunitas bagaimana suatu diajarkan ini seperti itu anak-anak lebih paham. Ya. Ada lagi sih namanya Dako Maksito. Ya. Bismillahiku kawitan kunem, arep lan Jawa mulaya cinem, kanggo penawar marang jahanam boleh berkali sayyidil anam. Alhamdulillah muji Allah, oleh berkali nabine Allah, Allah ngapura sedih, salah taubat nasukan karena Allah. Salah ya, guru mulung ojo kon guyon, lan ojo pisan kanthi pelayon, lan ojo mene marang kekayon, marang kancamu mesti kang ayon. Guru teko ngaji kang kumpul, ojo sepisan lemesno dengkul, ngaji kang bisa pas kena pikul, temekan lari kukon pikul. Salatullah salamullah ala toha Rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ini adalah salah satu contoh bagaimana kita melakukan inovasi dan bisa menggali kekayaan intelektual dan budaya kita. Ya, jadi sihir banyak sekali. Ada sekitar 170 judul sihir yang dapat kita gunakan untuk pembelajaran dalam rangka meningkatkan kemampuan guru dalam berkreasi dan berinovasi. Kemudian Bapak Ibu dan sekalian, ada strategi yang perlu kita gunakan dalam upaya meningkatkan profesionalisme. Yang pertama adalah program pelatihan dan pengembangan budaya kita. Ada penguatan komunitas belajar guru. Ya, jadi kalau di tingkat SD itu ada namanya KKD, kemudian di tingkat SMP, SMA dan SMP, PAI. Kemudian perlu ada supervisi dan pembinaan kerja, juga perlu ada yang namanya
dan pengembangan. Ya. Kemudian langsung ke slide terakhir Bapak sekalian. Ini mengingat banyak keluhan tentunya dari guru-guru PAI di lingkup cabang dinas pendidikan. Dan saya beberapa kali mendapat surat dari Kementerian Agama, dinas Kementerian Agama Kabupaten Lamongan khususnya karena saya selain para PDTK Jawa Timur juga PLT Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten Lamongan. Dan saya dapat surat terkait dengan bagaimana mengatasi guru-guru PAI yang belum sertifikasi dan mereka harus mengikuti namanya PDG dalam jabatan. Ya. Oleh karena itu peran pemerintah Provinsi Jawa Timur yang pertama adalah bagaimana membuat penganggaran yang berpihak kepada guru PAI. Yang kedua perlu ada kebijakan yang mendukung. Nah, kebijakan ini tentunya adalah perlu menerbitkan regulasi. Yang ketiga adalah perlu adanya kolaborasi lintas sektor ya bersama antara dinas pendidikan, antara kantor Kementerian Agama juga organisasi profesi. Ada DGRI, ada APAI, ada Ikatan Guru Indonesia, ada Perbuno, ada MKN dan lain-lain ya. Kemudian yang keempat adalah monitoring dan evaluasi dan melakukan pemantauan dan evaluasi berkala terhadap implementasi program yang dalam rangka untuk menentukan efektivitasnya. Demikian Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan, Bapak Ibu sekalian, luar biasa. Saya terima kasih Pak. Narasumber yang kedua dari Kabin Faiz, Komandan kita, Guru Pendidikan Agama Islam, Dr. Ahmad Burhanuddin MPD. Kami bersiap. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Al-Karam, para kiai, bunyai dan senantiasa kita taati. Dan alhamdulillah Pak Ustadz, guru-guru kiai dan juga ibu-ibu dan bapak-bapak ini di daerahnya banyak yang jadi kiai. Ya, alhamdulillah luar biasa tertahan untuk DPAI. Yang sama-sama terhormati Pak Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur yang dalam ini dari Bapak Dr. Ustadz. Terima kasih atas waktunya dan kita saya adalah Pak Ustadz. Ternyata beliau sudah sekaligus berarti para cabang dinas yang ada di Lamongan. Mana Lamongan? Halo, Lamongan? Oh ya, terima kasih ya. Sudah Pak Ustadz. Sudah ya. Juga yang sama-sama kita hormati para kantor Agama Kota Surabaya dan dalam hal ini dihadiri Bapak Kasih Faiz, Dokter, ada dokter ya, Pak Rosidi, dan kita berikan Islam. Mana Surabaya? Oh ya, kita ya Surabaya. Baik, terima kasih Pak Rosidi. Juga yang sama-sama kita hormati Ketua DPP APAI Nasional tentunya ya, saudara kita yang luar biasa, Bapak Edan, ya, luar biasa. Mudah-mudahan mereka akan terus membawa APAI ini akan lebih bergerak, lebih maksimal dan sejahtera serta bahagia. Amin. Ya Allah. Juga tentunya yang kita hormati Ketua DPP APAI Provinsi Jawa Timur, Profesor Dr. ya, Muhammad Fahruddin Siswa Pranoto ya. Ini juga ada banyak sekali mudah-mudahan inspirasi kita semua Bapak Ibu ya. Saya selalu Pak Fahruddin ya. Karena yang ngurusi hubungannya ya, tidak hanya ngurusi murid-murid dan guru-guru, tapi juga beliau punya pondok yang bisa dicoba. Apa dulu Pak Fahruddin? Tentunya beserta seluruh pengurus ya, yang saya tidak hafal satu persatu, tapi ternyata memang orang-orang hebat di daerahnya masing-masing yang hari ini dilantik oleh Pak Daerah tadi sebagai pengurus APAI Provinsi Jawa Timur. APAI Jaya. Ayo harus kompak ya. Apa lagi Bu? Yang tadi paling tadi APAI? Ya, satu lagi bersama-sama. APAI? Satu lagi. Siapa kita? Nah, gantian ya. Itu sudah APAI sekarang. Tapi PAI-nya lah ya. Siapa kita? PAI. Siapa PAI? Kita bisa PAI. Jaya, jaya, jaya. Luar biasa. Bilog PAI. Bersama ya. Bagaimana kira-kira APAI juga PAI. Sekali lagi PAI yang semangat dan kompak ya. Siapa kita? PAI. Bersama PAI. Kita bisa. PAI. Jaya, jaya, jaya. Luar biasa. Bilog PAI. Alhamdulillah terima kasih. Karena janjian itu kita gaungkan salah dan buat kita semua semangat. Hari ini saya senang sekali ya bisa ketemu dengan Bapak dan Ibu semua guru-guru yang luar biasa. Biasanya kita ketemu di daerah masing-masing ya. Hari ini ketemu di sini, Masya Allah ya. Kayak bahasa ketemu berlari. Ada yang udah lama ketemu sekarang ketemu. Mana Banyuwangi? Halo Banyuwangi. Ya alhamdulillah lumayan ya mewakili Banyuwangi. Pacitan, halo Pacitan. Halo Pacitan. Ya alhamdulillah terima kasih ya. Jember.
ini yang rambutnya berbeda sendiri, rambutnya ya, ini kan ya, alhamdulillah. Para, alhamdulillah ya, kabupaten kota banyak dan semuanya. Dan ini saya senang sekali di mana apa yang sudah dilatih ya, dan tentunya ini merupakan awal ya dari upaya kita bersama Bidang Pais dengan apa untuk kita sama-sama bagaimana mewujudkan PAI lebih baik, PAI lebih berkualitas, kemudian sejahtera, jaya dan bahagia. Amin. Dan kami yang ada di Bidang Pais nanti beserta para kasih ya, apa yang akan kami lakukan, termasuk juga dukungan dari para pengawas. Nah, pada kesempatan kali ini, Bapak dan Ibu, kami siapkan beberapa slide di mana ini kami ingin sampaikan terkait dengan beberapa hal yang perlu kita ketahui bersama, yang sebenarnya dari pusat itu semuanya support untuk kita semua. Next. Ini Bapak dan Ibu ya, kita perlu tahu bahwa Bapak Menteri kita yang baru ini punya yang namanya ASKA Protas. ASKA itu berapa? Program tas itu prioritas. Di sini kalau kita kaitkan dengan tugas utama kita, mungkin kita tidak harus dapat, tapi paling tidak yang poin nomor 1. Poin nomor 1 mengeluarkan kerukunan dan cinta kemanusiaan. Ini Bapak dan Ibu, kenapa muncul yang namanya kurikulum cinta dan juga fondasi beragama. Di mana sekarang sedang diselesaikan finalisasi buku paket utama. Yang salah satu penyusunnya ini Pak Ghazali. Ya Pak Ghazali ya, mudah-mudahan bisa segera dituntaskan. Karena apa ini nanti akan bisa jadi aspek utama Bapak dan Ibu guru semua, mulai dari jenjang TK, SD, SMP, SMA, SMK. Ya, di situ sudah dikaitkan, diintegrasikan dengan kurikulum cinta, fondasi beragama dan juga literasi Al-Quran. Mohon untuk dukungan Bapak dan Ibu semua. Kemudian yang kedua, penguatan ekoteologi. Ekoteologi ini bagaimana Bapak dan Ibu kita bisa bersahabat dengan alam. Bagaimana kita bisa melestarikan alam bersama. Karena apa? Kalau alam sudah alam dan karena kerusakan yang disebabkan oleh manusia dan alam juga menunjukkan dampak negatifnya Bapak dan Ibu itu tidak bisa dibendung. Maka dari itu kemarin kita ada gerakan menanam ya, menanam pohon, kemudian menanam matoa. Lalu siapa di antara Bapak dan Ibu yang kemarin juga ikut dalam menanam pohon-pohon itu? Terima kasih bagi yang sudah katakan, yang belum boleh nanti sekolah dari sini menanam. Tidak hanya menanam tapi juga merawat ya. Yang ditanam kemarin apakah sekarang masih hidup? Masih ya, aman ya. Nah, tidak hanya menanam tapi juga merawat syukur-syukur nanti kalau sampai berbuah. Ya, kalau 3-5 tahun tidak apa-apa, tapi tidak apa-apa. Kita menanam bukan untuk diri kita sendiri. Dengan nanti gerakan-gerakan yang lain, Pak Banjir apa yang nanti bisa kita naikkan? PAI ini bisa mendukung bagaimana kita pelestarian alam. Tidak harus menunggu dari kami, tapi nanti dari apa yang bisa ya. Bagaimana Pak kami kita bisa adakan kegiatan yang terkait dengan alam atau dengan lingkungan. Makanya dikaitkan juga dengan teologi bahwa kita bisa seperti ini semua karena Allah. Dan tentunya Bapak dan Ibu ini perlu kita dukung. Kemudian yang nomor 4, itu kurang kelihatan ya, Bapak nanti ada slide yang lain yang bisa dikirim. Yang keempat itu pendidikan unggul, ya, pendidikan unggul ramah dan terintegrasi. Ini Bapak dan Ibu ya, yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Dr. Mustaqim, adalah semua dari guru yang profesional, memiliki atau menguasai kompetensi tadi. Kemudian bagaimana peran Bapak dan Ibu? Kita harus bisa mewujudkan PAI yang unggul. Sekarang sekalian kita juga butuh program sekolah ramah anak di sekolah Bapak dan Ibu masing-masing. Rata-rata banyak yang sudah sekolah ramah anak, tapi dalam prakteknya itu masih belum maksimal. Kemudian terintegrasi dengan banyak hal, ya, dengan tadi fondasi beragama, dengan Al-Quran, dengan lingkungan dan lain sebagainya. Kemudian langsung ke yang ke-8 atas, yaitu adalah digitalisasi tata kelola Bapak dan Ibu. Jadi kita sekarang sudah berada pada zaman yang kita seperti zaman kita dulu, ya. Sekarang semua berbasis IT, berbasis teknologi. Apalagi Pak Dr. Mustaqim di DIK ini luar biasa. Kita dorong Pak Mustaqim bagaimana guru-guru kita mengajarnya pun juga disesuaikan dengan keinginan anak, dengan apa yang anak sekarang senang. Anak yang sekarang senang ya yang berbasis teknologi, yang berbasis handphone. Jangan sampai handphonenya malah tidak dimanfaatkan dari sini. Lalu dorong makanya nanti baik dalam kolaborasi dengan KKG, MPFP, RKG, bagaimana nanti kita bisa lihatkan pembelajaran bersama yang sifatnya bisa dijadikan sebagai acuan bagi teman-teman kita. Metodologi pembelajaran juga begitu. Bagaimana kita bisa beraturan, kita bisa buat sebuah acara dalam rangka untuk menyiapkan guru-guru hebat. Diawali dengan adanya guru-guru yang nanti akan bisa mendiskriminasikan terkait dengan metodologi pembelajaran. Kemarin Pak Ghazali ya, bagaimana arahan Pak Direktur? Kemarin kami sudah dapat 20 nama guru-guru yang nanti akan kami panggil. Tapi nanti insya Allah ada
20 guru lagi. Jadi 140 guru yang nanti akan kita panggil untuk kita belajar tentang metodologi pembelajaran PAI. Oleh karena itu di sini selain nama-nama yang dari Pak Buzali, karena nama-nama itu nama-nama yang dulu sudah pernah mengikuti pendidikan nasional, ya, akan kita kumpulkan. Ditambah perwakilan dari TK harus ada, dari SD, SMP, SMA, SMK, bahkan juga dari SLB. Sehingga 40 orang akan kami undang. Dan kalau sudah nama-nama disebutkan di situ, nanti mohon untuk bisa meluangkan waktu bersama-sama kita adakan kegiatan. Dan nanti Bapak dan Ibu tugasnya mendiskriminasikan kepada teman-temannya yang lain. Tidak hanya di kabupaten kotanya, kita sudah bicara dengan provinsi Jawa Timur. Siap? Alhamdulillah. Baik, next. Ini yang tentang aspek kota. Kemudian yang berikutnya Bapak dan Ibu. Karena pastinya ya mayoritas ini memang dari dinas ya, dinas pendidikan atau dari pemerintah daerah. Tapi karena kita tidak bisa terlepas karena pembinaan untuk guru agama itu ada pada Kementerian Agama. Di mana Kementerian Agama punya yang namanya 5 nilai budaya kerja. 5 nilai budaya kerja itu Bapak Ibu ya. Apabila kita terapkan bersama, insya Allah semuanya nanti akan baik-baik saja dan bahkan bisa menjadi maksimal apa yang kita upayakan, apa yang kita inginkan. Yang pertama, integritas Bapak Ibu. Bagaimana kita menjadi seorang guru yang berintegritas antara apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan, ini semuanya sesuai Bapak Ibu. Termasuk juga bagaimana kita siap menjadi ASN yang baik, ASN yang sesuai dengan peraturan, sesuai dengan regulasinya. Jam berapa guru PAI harus masuk, apa yang harus dilakukan oleh guru PAI di sekolah. Karena tadi dikatakan guru PAI adalah garda paling depan. Kalau boleh saya tambahkan, guru PAI juga benteng terakhir Bapak dan Ibu untuk anak-anak kita. Jadi tidak hanya garda paling depan, tapi juga benteng terakhir bagi anak-anak kita. Kalau guru-guru PAI yang berintegritas, insya Allah nanti semuanya akan maksimal. Kemudian yang kedua tadi sudah disampaikan, profesionalitas. Harus profesional Bapak dan Ibu ya. Tidak hanya dari sisi keilmuan, tapi juga bagaimana bisa menerapkan kompetensi-kompetensi tadi sebagaimana mestinya. Jadi lakukan sesuai dengan aturan dan harus tuntas Bapak dan Ibu untuk profesional. Kemudian yang ketiga, inovasi. Apa yang bisa kita lakukan? Masa 10 tahun jadi guru PAI mono-mono wae ya, atau begitu-begitu saja. Ini saatnya kita untuk bergerak. Dan saya ingin Bapak dan Ibu nanti melalui ketua RT Kabupaten Kota, ya. Silakan kalau ada guru di Kabupaten Panjenengan dari jenjang manapun yang punya inovasi apa tentang PAI, silakan nanti diinformasikan ke kami. Cuma kalau nanti digarap Pak Tamrin, dari masing-masing kabupaten punya inovasi apa, bisa jadi data sama karena karakteristik, karena potensinya juga berbeda-beda. Nah, ini kami tunggu apa inovasi dari daerah-daerah. Sekarang melalui kasih partisipatif, sekarang kami mengundang tulisan Bapak dan Ibu terkait dengan literasi Al-Quran. Apa yang sudah dilakukan, bisa juga perspektif, bisa juga metodologi penemuan. Yang nanti itu akan coba kita kita kumpulkan, nanti mudah-mudahan bisa jadi buku. Boleh juga Bapak dan Ibu, tadi Bapak Dr. Mustari ternyata punya kelebihan lain ya. Beliau juga bisa apa tadi? Sininya ya, kalau itu sininya mau izin, bisa diterapkan di sekolah Pak Mustari ya. Nanti bisa dipraktekkan dulu Bapak dan Ibu ya. Sehingga nanti bagaimana di Jawa Timur ini akan terinspirasi. Ya, itu bisa menjadi salah satu nilai tambah bagi anak-anak kita. Karena itu terkait dengan apa? Terkait dengan guru, terkait juga dengan siswa, bagaimana kita diberikan pengetahuan tentunya dan lain sebagainya. Yang keempat, tanggung jawab ini sudah otomatis ya. Dimanapun Bapak dan Ibu, kita harus bisa bertanggung jawab terkait dengan apa yang menjadi tugas kita masing-masing. Kami pun ya terkait dengan masalah kesehatan dan lain sebagainya, kami juga berupaya maksimal. Hari ini Bapak dan Ibu, bahkan kemarin ya, kami ini detik berapa kebutuhan TPG GPAI se-Jawa Timur Bapak dan Ibu. Ternyata Jawa Timur tidak tanggung-tanggung. Jumlah totalnya Bapak dan Ibu ya hampir mencapai 1 triliun Bapak dan Ibu. Ya, untuk guru PAI se-Jawa Timur ya. Karena apa? Pak Direktur tidak ingin nanti di akhir tahun itu ada kekurangan. Makanya kami beberapa hari ini terus berpacu dengan data, dan data itu harus akurat. Oleh karena itu kami juga mau dukungan dari teman-teman. Tadi GPAI kan apa yang tujuannya melayani sekaligus juga memperjuangkan. Ayo kita melayani dan berjuang bersama-sama. Dan yang terakhir, keteladanan ini penting Bapak dan Ibu ya. Ayo semuanya, 5 budaya kerja ini kalau nanti ada pada diri kita, insya Allah ya kita akan bisa lebih maksimal lagi. Dan kami berupaya Pak Iwan Jenderal, kami yang ada di Jawa Timur, kami punya slogan kalau sakit dari Jawa Timur untuk Indonesia. Mudah-mudahan bisa terwujud. Allah SWT. Yang berikutnya ini Bapak dan Ibu, ini 7 peta jalannya Pak Direktur. Sudah sering saya sampaikan kepada Pak Jenderal pada waktu kita bertemu di daerah masing-masing. Tapi kita belum pernah bertemu secara
double ya, double apa waktu itu? Yang tidak hanya perguruan tinggi dari Indonesia, tapi dengan Malaysia juga. Tapi ternyata minatnya akan terbatas, karena di situ persyaratannya harus cuti Bapak dan Ibu ya. Baik. Tapi ada kemarin beberapa yang ikut daftar, mudah-mudahan nanti bisa diterima. Jadi kompetensi ini nanti dikembangkan kalau bukan anggaran dari Kementerian Agama, mungkin juga dari dinas terbatas. Maka Bapak dan Ibu nanti ayo bagaimana melalui KKD, bahkan AKI sesuai dengan porsinya masing-masing. Kita tingkatkan bersama. Dan insya Allah nanti kita juga akan ada beberapa kegiatan yang mudah Bapak dan Ibu tentunya. Karena di sini ada ya yang terkait dengan school religious culture. Nanti kami akan mudah bicara Bapak dan Ibu. Kemudian ada sekolah progresi beragama. Kami juga akan ada kegiatan. Termasuk juga untuk kurikulum pendidikan agama Islam. Kita tunggu buku teksnya. Tapi sebelum buku teks di launching, monggo Bapak dan Ibu bisa menyesuaikan sesuai dengan daerahnya masing-masing. Kemudian Bapak dan Ibu dari Kusuma Ajaran ini kami ada di bidang berupaya ini bagaimana kita bisa menindaklanjuti di Provinsi Jawa Timur. Next. Kalau tadi di tingkat nasional kita yang ada di Jawa Timur Bapak dan Ibu ya. Jadi kalau panjenengan kita tidak asing lagi ya dengan pais berkarakter. Alhamdulillah Bapak dan Ibu hari Rabu kemarin ya, saya mengikuti ujian terkait dengan aksi perubahan yang saya lakukan, yaitu peningkatan kualitas PAI melalui program pais berkarakter pada sekolah di Provinsi Jawa Timur, di mana ada 12 sekolah piloting dan kemarin pengujinya adalah Profesor Dr. Muhammad Isom MAG. Beliau yang menguji. Kemudian rektor saya Pak Kamil, saya namanya Dr. Ami. Alhamdulillah Bapak dan Ibu berkat dukungan 2014 semua program pais berkarakter yang kemarin saya ujian saya mendapatkan predikat sangat memuaskan. Alhamdulillah. Dan kemarin ada satu arahan Pak Abid program pais berkarakter ini mohon untuk bisa dikembangkan. Tidak hanya pada sekolah piloting di tingkat provinsi, tapi juga sekolah piloting di kabupaten kota yang ada di Provinsi Jawa Timur. Bahkan yang luar biasa, ini juga diminta untuk dikembangkan di tingkat madrasah Bapak dan Ibu, sekaligus juga pondok pesantren. Karena apa? Saat ini memang sangat dibutuhkan sekali pembentukan karakter. Hanya kemarin Pak Dedi, Bapak dan Ibu semua, khususnya para penulis buku panduan, ada Bu Yuli juga ya sebenarnya ya. Ya, terima kasih Bu Yuli ya, dan juga teman-teman yang lain nanti perlu diperdalam terkait dengan format untuk indikator-indikator yang lain, di mana 18 karakter yang sudah dicanangkan di Indonesia, mulai dari religius, jujur sampai bertanggung jawab, itu harus dimasukkan di dalam format-format nanti untuk teknis bagi anak-anak kita semua. Program kami di Jawa Timur kita tambah dari 9, sehingga di sini Bapak dan Ibu bisa lihat yang nomor 2, literasi Al-Quran yang membaca dan tulis Al-Quran. Dalam waktu dekat akan menunggu giliran Jawa Timur mengikuti asesmen Al-Quran bagi guru-guru PAI se-Jawa Timur. Nanti nama-nama yang ada di siaga, mohon untuk mempersiapkan diri. Karena apa? Kemarin uji coba dan tahap pertama di Jakarta, kemarin yang dikatakan boleh dikatakan layak atau misalkan hanya 13%. Di Jakarta 4.500 naik dunia. Kemudian yang kategori sedang hanya 24%. Sedangkan selebihnya berarti jaga belum standar atau belum layak Bapak dan Ibu. Termasuk di dalamnya pengawas. Jadi oleh karena itu di Jawa Timur kami harapkan persiapan bisa lebih baik. Kemudian terkait dengan PAISLOV kita akan kita jalan. Kemudian SLT, simulasi culture, sekolah moderasi, digitalisasi. Setiap hari Rabu Kompai kita. Nanti dalam waktu dekat kami minta pengurus Kompai nanti akan kami beri panggung Pak Faudin untuk di Kompai ya. Nanti Pak Faudin bisa siapkan 2 atau 3 orang. Nanti kita akan menyapa guru-guru PAI dengan materi yang nanti kita sesuaikan dengan yang ini disampaikan oleh para pengurus Kompai sekaligus juga biar kenal dengan guru-guru kita yang lainnya. Kemudian terkait dengan guru PAI kita tunggu. Kemudian siaga Bapak dan Ibu tolong diupayakan siaganya masing-masing, bukan oleh operator. Kemudian yang terakhir kompetisi. Bapak dan Ibu tahun ini insya Allah akan ada PAI Award ya tingkat nasional. Ya PAI Award ini nanti gabungan dari pentas PAI dan kemudian PAI. Insya Allah tempatnya di Jakarta Pak Zena. Dan mudah-mudahan nanti kita segera bisa mendapatkan juknisnya dan nanti setelah juknisnya turun, ayo kita persiapan bersama mulai dari tingkat kabupaten dan tingkat provinsi dan nanti kita bergerak bersama-sama berjuang di Jakarta dan mudah-mudahan rakyat kita Jawa Timur harus menjadi yang terbaik. Alhamdulillah. Amin ya. Apa tidak ada Pak? Ada yang ada Jawa Barat nanti kita bersaing secara ada ya. Kemudian next ini saya jadikan saya dan terakhir Bapak dan Ibu ya. Proses selanjutnya nanti bisa dibaca sendiri. Baik.
mohon izin Pak Dr. Mustaqim, kemarin kami sudah sampaikan kepada Pak Sekretaris Dinas, berkata ini merupakan akronim, ya, di mana B-nya adalah berapa menerima, R-nya adalah rajin mengaji, K-nya kejar fadilah sholat duha, A-nya aktif sholat fardu, R-nya ramah dan moderat, A-nya aktif dan siap supervisi, K-nya kreatif dan inovatif, T-nya adalah terus berprestasi. Di mana dari masing-masing indikator ini sudah dijabarkan menjadi masing-masing ada 2 program. Dari 2 program dikembangkan menjadi kegiatan yang diimplementasikan di masing-masing sekolah. Sebenarnya mayoritas sudah ada pada sekolah panjenengan, hanya tinggal nanti mengadministrasikan. Oleh karena itu, nanti kalau bulan Agustus, para kasih Pais memberikan informasi kepada Bapak dan Ibu untuk memilah dan memilih sekolah piloting. Bapak-bapak dan ibu-ibu pengurus apa yang khususnya yang hadir di sini, kami berharap akan menjadi garda depannya yang nanti akan menjadi Pak sekolah kami Pak siap untuk menjadi sekolah piloting. Jangan sampai nanti malah ya istilahnya bukan nggak tahu ya, ini kan repot ya. Saya yakin dengan panjenengan siap berjuang tanpa pernah putus asa untuk menjaga PAI dan guru-guru PAI. Saya rasa nanti tidak ada yang tidak bisa kita lakukan bersama untuk kebaikan bersama juga khususnya bagi PAI. Yang paling akhir, mohon doanya kami berupaya bagaimana pelayanan dan juga perhatian para kepala seksi, Pais Pakis, para pengawas di kabupaten kota dan juga kami yang ada di bidang PAI, yang bidang Pais yang ada di provinsi untuk bisa memaksimalkan tugas dan fungsinya masing-masing. Mohon bila ada kabupaten kota yang belum aktif apainya, ya kami mohon datanya. Saya juga ada informasi, apakah ada di sini kabupaten Probolinggo? Kalau tidak ada berarti apainya belum aktif atau lagi. Kabupaten Blitar, Kabupaten Blitar, ya Kabupaten Blitar juga belum. Ya, kami tunggu informasi kabupaten kota mana yang belum aktif apainya. Nanti insya Allah akan kami jembatani, kami komunikasikan. Bahkan kalau perlu ayo nanti kita duduk bersama di kabupaten tersebut dan kita segera susun dalam rangka untuk melengkapi ya keaktifan apai di kabupaten kota seluruh Jawa Timur. Dan saya sendiri selaku Kabid Pais menerima masukan, kritikan, bahkan juga tidak sering ya kata-kata yang gimana dan apa. Semua adalah PPAI. Bahkan ada yang kalau tanggal 31 belum cair dari PPS, saya pasti dapat di awal dan ibu. Tapi yang apa? Saya dapat biaya itu justru saya teruskan kepada bank yang menangani. Karena kami masukannya pasti sekitar tanggal 20 Bapak dan Ibu. Di proses 3 hari 5 hari sudah selesai. Tapi berarti kalau sampai melewati tanggal 31 itu berarti bukan karena kami di banknya yang ditahan untuk dicairkan tanggal 1 ya pukul 00 Bapak dan Ibu. Jadi kami terus berjuang bagaimana nanti tidak akan terjadi lagi. Dan masalah PPG kemarin kami sudah komunikasikan dengan Pak Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi Pak Kabit Pak Bartono, informasinya sudah disampaikan ya, diusulkan juga anggaran PPG bagi guru SMA, SMK dan SMP se-Jawa Timur, termasuk juga tunjangan ya penghasilan, tambahan penghasilan. Jadi gaji ke-13-14 ya yang menjadi kewenangan pencairannya oleh pemerintah daerah, khususnya yang SMA, SMK, SLB dan PNS juga sudah diusulkan ke Bapeda Provinsi Jawa Timur. Mohon-mohonannya Bapak dan Ibu ya. Dan kalau ada hal-hal yang kurang baik, mohon informasi atau keluhan itu sampaikan ke saya. Jangan langsung ke pusat Bapak dan Ibu ya. Biar enak kita di bawah pusat saja ya. Jadi kami nggak apa-apa. Kemarin kami dapat teguran langsung dari Pak Dirjen, Pak Direktur, karena ada WA yang dikirimkan langsung ke Sekretaris Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah. Kami Bapak dan Ibu yang kena. Padahal jawabannya pasti sama. Oleh karena itu tolong kami aja kalau dengan bukan saya ke Pak Haldir ya atau ke pengurus yang lain nanti teruskan ke kami atau dengan Pak Kasih Foto. Kami tidak ada kegiatan sedikit pun untuk menghambat apalagi yang berkaitan dengan kesejahteraan guru PAI. Bisa dipahami ya? Baik, terima kasih. Saya tutup dengan pantun ya. Boleh saya berpantun? Kamu dan Bapak Ibu. Akhirnya pendek ya. Nasi liwet, iwak teri. Apai hebat, berdampak dan berprestasi. Dan saya tutup. Terima kasih Pak Abiyun. Terima kasih dan matur. Terima kasih. Allahumma fi rahmatihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terakhir, tadi kami katakan bagaimana kita menjadi guru yang profesional. Tadi Pak Ustadz katakan benar
Kemudian Ahmad juga menyampaikan bagaimana nilai-nilai budaya kerja dikenak. Nah itu untuk mencapai profesional. Nah cuma untuk mencapai kesejahteraan ini juga perlu perjuangan. Dan kita coba dengarkan bagaimana perjuangan Abai selain untuk meningkatkan profesional juga untuk meningkatkan kesejahteraan guru yang perlu diikuti. Bapak Ibu sekalian, ada 4 masalah untuk GPI. Yang pertama adalah kepegawaian, yang kedua adalah pembinaan, dan yang ketiga adalah karir, dan keempat adalah kesejahteraan. Kita dengarkan bagaimana perjuangan Abai dalam 4 hal ini. Kami persilakan Pak Adila. Terima kasih Kak Sekjen. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Rekan sekalian, izin saya tidak akan banyak. Selain sudah ada, ketika itu silakan di-share. Saya hanya menyampaikan poin-poin saja. Yang pertama, insya Allah mata pelajaran pendidikan agama Islam di Indonesia tidak akan punah selama pembukaan undang-undang dasar tidak ada yang berubah, selama Pancasila tetap dan undang-undang dasar 1945. Kita yakin bumi Indonesia ini membutuhkan pendidikan agama Islam. Walaupun pernah terjadi ada yang mencoba-coba membuat PKI di bumi Indonesia, yakinkan PKI tetap membutuhkan di NKRI. Yang kedua, keyakinan itu dikuatkan oleh salah satu akta cintanya Pak Presiden dan Wakil Presiden, khususnya di akta cinta yang keempat, item yang kedua, saya bacakan. Membangun sistem pendidikan nasional yang mendapatkan pembentukan 8 karakter utama bangsa seperti religius. Mana bisa PKI hilang kalau negara ingin memiliki karakter religius. Yang kedua, bermoral. Moral kita itu tidak hanya berakar dari budaya, tapi justru agama yang sudah menjadi budaya. Sehat, cerdas dan kreatif, kerja keras, disiplin dan tertib, mandiri dan bermanfaat. Ini asal cita yang keempat Presiden yang yakin ini adalah sejalan dengan nilai-nilai yang ada di pendidikan agama Islam. Yang kedua, ini yang harus kita bersama-sama dengan pemerintah untuk melaksanakannya, yaitu adanya program Gerakan 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat. GPI harus ke depan. Pertama, bangun pagi. Jadi pada pesantren kami ini sudah pasti lebih pagi bangunnya. Dan Jawa Barat, Pak Gubernur mulai tahun ajaran baru masuk belajar mulai SD sampai SMK jam 6.30. Dengan harapan mereka semua pelajar Jawa Barat bangun sebelum subuh. Ini memang ya sesuatu lah. Karena kalau di pondok kan habis subuh kita tidak subuh, kita ada bagian. Ini masih tidak mati. Kalau sejak sekolah jam 6.30, bagaimana belajar subuhnya? Ya kita karena ini sudah keputusan yang berupa perbu, maka kita jalani dulu. Nanti mudah-mudahan sambil bicara ada masukan-masukan. Kemudian beribadah, ini PAI banget lah. Kebiasaan untuk beribadah, ya tentunya yang dilakukan pemerintah beribadah sesuai dengan agamanya masing-masing. Kalau bagi kita membiasakan anak-anak beribadah sesuai dengan syariat Islam. Berolahraga, Islam banget. Makan sehat dan bergizi, halal thayyibat, Islami banget. Gemar belajar, tadi sampaikan oleh Pak Distrik ya, betul 25 bidang mahdi, bidang mahdi, 25 wadah disip dan yang lainnya. Bermasyarakat dan tidur cepat. Dan saya dengar di Jawa Timur pun ada namanya jam malam. Surabaya jam malam. Jam 10 ya. Nah kalau kami di Jawa Barat, program Pak Gubernur jam malamnya jam 9. Jadi anak-anak usia sekolah mulai jam 9 sudah tidak ada yang keluyuran di jalan. Semua mesti turun ke lapangan. Kalau ada didata dan ingatkan. Belum ada satu hukum, tapi diingatkan dulu pertama-tama. Itu 7 kebiasaan anak mencapai GPI yang paling depan. Sebab semuanya itu sangat selamat. Selanjutnya yang perlu saya sampaikan, ini ada SE Mendikdasmen nomor 5684-B1-HK/2025 tentang Hari Belajar Guru. Dan ini di sini tadi sama dengan Pak Kabin
menguatkan KKNGP. Kemudian yang terakhir, teman-teman tadi sudah disampaikan dari dua pembicara pertama, ini tentang kompetensi guru. Mohon maaf Pak Kabir dan Pak Kadisdik, untuk GPAI berdasarkan KMA nomor 211 tahun 2011, kita tidak cukup memiliki 4 kompetensi tadi: pedagogi, kepribadian, sosial, dan profesional. Itu tidak cukup. Ya, Pak Menteri Agama menyampaikan tambah 2 lagi kompetensi. Saya sangat belajar kalau GPAI itu diperhatikan oleh semua pihak, karena kompetensi pun 6, tidak hanya 4. Apa yang kedua lagi? Yang pertama, kompetensi leadership. Justru dengan leadership ini, semua guru agama harus memiliki kompetensi sebagai leader. Saya masih ingat Profesor Dr. Imam Toha menyampaikan, kalau bisa guru agama semua jadi pemimpin secara formal. Kalau bisa, di SD sudah banyak kepala SD, termasuk Pak Kiai Bojami. Di SMP sudah banyak kepala sekolah leadernya. Di SMA sama begitu. Tetapi sekalipun tidak sampai secara formal, beliau mengatakan paling tidak semua guru agama harus menjadi informal leader. Guru agama walaupun tidak jadi sekolah, tapi dia mempengaruhi sistem sekolah itu. Pimpinan sebagai informal. Jadi kalau misalnya pembisik kepala itu adalah guru agama. Pembisik program di sekolah harus guru agama. Ada kalau kepala ada di sekolah. Tapi bagaimana guru agama itu menjadi kepercayaan dari leader yang ada, sehingga semua kebijakannya itu sesuai dengan apa yang kita harapkan. Dan sekarang Bapak Ibu sudah ada undang-undang tentang KDKS tentang di sana. Nah, mohon nih apa yang dengan KDKP bekerjasama dengan daerah saja, supaya di Indonesia itu betul-betul semua ekonominya berdasarkan ekonomi syariah. Di salah satu jalan yang KDKS-nya baru Gorontalo, Padang, dan Jabar. Saya harap di Jawa Timur lebih dulu. Jawa Timur lebih dulu. Termasuk yang terakhir sekali Pak Kafir, tentang yang tadi sudah termasuk dari Pak Kafir tentang pembayaran tambahan tunjangan tambahan yang tahun 2023, 2024, 2025 yang untuk guru yang diangkat oleh Pemda yang memang harusnya mendapatkan 23 yang 50%, kemudian 24 yang 100%, tetapi dari kemampuan daerah masing-masing. Jadi Bapak Ibu nanti jangan ngomong ya, kalau kita PPG-nya dapat yang 4 juta misalkan, harusnya 4 juta dong. Nah kalau Pemdanya hanya mampu 3 juta, ya harus kita terima. Sebab di kaosnya sesuai dengan kemampuan daerahnya masing-masing. Nah, hasil daripada pertemuan di kementerian sekarang dalam bicara Kementerian Agama mendata itu. Moga-moga jadi mulai dulu Pak. Ini mumpung yang lain belum ada informasi yang sudah cair. Ya saya berharap jadi pendataannya segera dan segera nanti Pemda akan membayarkan. Kalau jadi pertama ini akan jadi 2 data di Indonesia. Kalau nanti untuk nasional ini kita buktikan ini dulu. Di Pak luar biasa ya komunikasinya. Saya percaya kalau data sudah lengkap dan juga ke Pemda, Pak Kiai tolong dampingi Pak kami nanti untuk mengusulkan setelah data itu ada. Nanti Pemda sesuai dengan lintas kementerian itu dia sudah punya hukum untuk membayarkannya. Sekali lagi semoga apa yang kita harapkan betul-betul segera terlaksana. Kalau belum silakan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata ada 2 kompetensi yang dimiliki oleh guru pendidikan agama Islam. Yang ke-5 leadership, yang ke-6 spiritual. Tadi sudah disampaikan. Jadi lengkap. Pak Muskati menyampaikan 4, Pak Ketua menyampaikan lagi 2 tambahan, kemudian diketuai oleh Pak Munadi. Pak Muskati menyatakan guru PAI adalah wujud tombak untuk akhlak generasi muda. Pak Munadi menyatakan bahwa GPAI adalah benteng terakhir. Bapak Ibu sekalian, sebenarnya kalau kita lihat ibu kebiasaan yang diberikan oleh Bapak Menteri kita, itu adalah kemenangan PAI. Kenapa kemenangan? Karena PAI bisa mewarnai kurikulum nasional. Bapak Ibu sekalian, ada satu pengalaman ketika Hari Guru Nasional tahun 2024 kemarin. Ada 74 organisasi profesi guru nasional. Ketika di forum resmi, Pak Menteri yang pertama kali menanyakan dan nanya, mana guru agama, mana guru PAI, mana guru PAI? Dia bertanya, sakinya
Pak. Dan yang lebih harus kita dukung lagi adalah Pak Menteri kita itu adalah dosen kan. Jadi mengerti betul bagaimana permasalahan BPN. Makanya ketika audisi secara tidak langsung kepada beliau ngobrol-ngobrol, sangat paham sekali. Di Munas kemarin apa yang menyerahkan permasalahan untuk pendidikan agama Islam disampaikan ke Kementerian Pendidikan SDM, Kemunas, Kementerian DPD. Itu sudah sampai semua permasalahan agama. Dan yang muncul adalah tadi 7 kebiasaan. Jadi 7 kebiasaan itu adalah permasalahan dan harus kita dukung sebagai guru PAI. Karena itu adalah PAI banget. Oke, supaya tidak banyak dukungan dari sumber yang bersama dengan kita akan buka sesi iklan kita. Dari sebelah sini, tengah, kemudian sini untuk sesi pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Singkat saja, nama saya Muhammad Sohaib dari Kabupaten Bangkalan. Terkait tadi apa yang disampaikan oleh Pak Menteri Pertama, Bapak Mustaqim, terkait tentang sertifikasi guru PAI. Perlu provinsi menganggarkan kebijakan yang memihak, kolaborasi organisasi keguruan yang mendukung dan sebagainya. Realita yang ada di lapangan masih banyak teman di PAI yang belum sertifikasi dan kelihatannya lambat sekali. Sementara di dinas sebelah kayaknya walk gitu, kuotanya besar-besaran gitu. Ya, mohon maaf, ini bukan saya bermasalah, bukan saya nggak bawa masalah, tapi kenyataannya seperti itu. Nah, ini bagaimana? Apakah pemerintah daerah yang kurang? Sebenarnya gini, apa problemnya dan bagaimana solusinya? Begini saja. Yang kedua, mohon maaf, saya masih baru di BPAI, sebelumnya saya di Kementerian Sosial, dan baru pertama saya ke PD ketika provinsi baru pertama ini hadir. Tadi ada istilah apa gitu ya. Terus ada BPAI, PAI, EBP, KKD seperti itu ya. Jadi saya pertanyakan gini, struktur apa ini? Struktur pengurusan mulai dari tingkat nasional sampai tingkat kabupaten atau kecamatan itu seperti apa? Karena tadi juga jangan sampai ada apa, ada ini yang saling melemahkan seperti itu. Seakan-akan saya lihat ada dualisme atau ada beberapa organisasi keguruan seperti itu. Ya, saya hanya mohon menegaskan saja. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin saya Ibu Bidan Wayi dari Kabupaten Bangkalan. Saya ingin bertanya kepada Bapak Dr. Mustaqim. Tadi Bapak menyampaikan tentang tantangan dan perubahan, menyampaikan salah satunya yaitu tentang menuntut guru PAI untuk terus berinovasi.
verifikasi apa sih DPR terutama yang SMA, SMK, SLB, sepertinya tidak dibakar, kalau sudah ada dikeluarkan lagi. Monggo. Terima kasih. Beliau pernah sambil pulang. Ya, jadi izin ya. Ada yang di sini kalau terkait dengan sertifikasi adalah bidang kami guru dan tenaga pendidikan. Karena kami masih dalam satu atap ya, meskipun kantornya berbeda, maka keluhan-keluhan, saran-saran, masukan-masukan sudah saya tulis, saya sampaikan kepada kepala bidang, kepala terkait dengan PBG ya, tadi sudah disampaikan oleh Pak Gozali ya. Tahun 2022 sudah berkomunikasi dengan Provinsi Jawa Timur. Tentu saja membangun komunikasi itu harus selalu. Dan Pak Habib juga beberapa waktu yang lalu sudah membangun komunikasi. Keluhan-keluhan apapun terkait dengan Bapak Ibu sekalian bisa disampaikan kepada kami, bisa disampaikan kepada kantor Kementerian Agama Provinsi, bisa disampaikan kepada dinas pendidikan provinsi, bagi yang SMK maupun SMK sehingga nanti kita bisa bersama. Tadi Pak Habib sudah menyampaikan hasil komunikasi itu sudah akan diberikan akan diberikan. Jadi mohon bersabar ya, dan Bapak Ibu jangan suka-suka menyampaikan keluhan kepada kami. Kemudian yang dari anggota tadi terkait keterangan dan keluhan. Guru apapun, guru PAI, guru PAI itu harus memiliki kreativitas dan inovasi. Saya 17 tahun jadi guru. Saya dulu PNS tapi ngajarnya di luar negeri. Karena saya ngajar di sekolah swasta dulu di Papua. Jadi saya dulu PNS tapi tidak pernah ngajar di sekolah negeri. Tapi kalau sekalian 17 tahun saya jadi guru. Saya tidak ingin menjadi guru yang biasa-biasa saja. Saya memiliki yang namanya need for achievement, kemauan untuk berprestasi, kemauan untuk menjadi yang terbaik. Sehingga kalau boleh saya sampaikan, selama saya menjadi guru, saya memperoleh penghargaan itu 60 kali. 17 kali saya pernah juara tingkat nasional, 27 kali pernah juara tingkat provinsi, dan 17 kali pernah juara tingkat kabupaten. Karena apa? Inovasi dan kreativitas. Saya menulis yang namanya penelitian di dalam kelas, RMD, penulisan naskah buku, pengayaan LKT, semua saya lakukan. Karena apa? Saya ingin menjadi guru yang tidak biasa-biasa saja. Dan ternyata dampaknya besar ya. Kalian juga mengikuti itu. Jadi saya dulu sebagai guru, kemudian kepala sekolah, kemudian diangkat sebagai kepala cabang dinas pendidikan wilayah Bangkalan, tak ajak sama, kemudian kepala teknologi informasi dan komunikasi pendidikan. Berangkat dari guru, artinya apa? Yang tadi tolong guru itu jangan guru yang jangan dipinggirkan. Kami juga berkesempatan untuk menjadi pejabat struktural bisa. Saya dari dulu bisa jadi pejabat struktural. Jadi intinya, mari kita bersama-sama berinovasi, ya berkompetisi. Tadi Pak Habib menyampaikan akan banyak kegiatan kompetisi yang bisa diikuti oleh guru-guru PAI. Silakan Bapak Ibu menyambut dengan baik. Ya. Praktek-prakteknya silakan ditulis. Meskipun saya ini sebagai pejabat struktural, sampai sekarang saya masih menulis. Saya menulis bulan lalu saya menerbitkan buku yang 31. Buku bacaan. Kalau Bapak Ibu yang di jenjang SMA, SMK, ya, insya Allah di perpus-perpus Bapak Ibu ada buku saya, buku sejarah lokal. Judulnya Gresik Sejarah Bandar Dagang dan Sejak Awal Islam, yang dibolehkan atas adalah saya milik negara tidak diperdagangkan. Itu saya tulis ketika saya jadi guru dan bekerja di pusat perhubungan Kementerian Pendidikan Nasional pada saat itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, banyak waktu yang bisa Bapak Ibu gunakan untuk berinovasi, untuk berkreasi, supaya Bapak Ibu menjadi guru yang tidak biasa-biasa saja, menjadi guru yang luar biasa. Jadi saya bisa kuliah di Monash Universitas Australia, bisa di Canberra Universitas Australia, tidak bayar sendiri. Tapi itu dampak dari ketika saya lakukan kreativitas dan inovasi. Ya pernah bimbingan juga sudah saya lalu. Jadi saya juga kuliah dunia sementara masa dengan beliau pada tahun 2008. Saat itu saya jadi guru SMA. Guru SMA. Kenapa saya menulis bahwa Sultan Hasan Bolkiah masih keturunan Sultan Indonesia. Kemudian dia juga lama sejarah di Saudi Arabia. Semua nol biaya. Itu dari inovasi dan kreativitas. Oleh karena itu, Bapak Ibu dan saudara sekalian, setelah ini komitmen harus ada pada diri Bapak Ibu. Kemauan untuk menjadi yang terbaik, kemauan untuk berprestasi, ya supaya Bapak nanti bisa menjadi seorang siswi kalau ada sekolah masing. Kemudian mau izin Pak, ini saya harus bergeser ke umum. Jadi saya sudah bergeser ke sana. Oleh karena itu mau izin nanti kalau ada usulan-usulan, masukan-masukan bisa disampaikan secara tertulis kepada Ketua AKI Jawa Timur, dan nanti silakan disampaikan kepada saya, akan disampaikan kepada Pak Habib juga kepada Kepala Dinas Provinsi. Mohon izin ya, saya berdiri ya. Baik, terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Mustaqim SSNSI, Kepala PPD DKIB Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Kasih yang
Ayo silakan. Baik, terima kasih. Sebenarnya saya itu tahu apa yang kau mau. Bapak dan Ibu ya, tadi apa yang disampaikan oleh Pak Mustaqim ya, paling tidak itu ayo jadikan motivasi. Pak Mustaqim, saya ini juga guru Bapak dan Ibu. Bahkan saya ini guru madrasah tidak lihat pada tahun 1998. Mungkin banyak dari sekitar diri pernah tahu atau pernah kenal perjalanan saya. Jadi kalau memang kita itu berupaya Bapak dan Ibu dan kita tetap semangat apapun yang terjadi, insya Allah tujuan kita pasti akan tercapai. Tapi semua ini karena takdir dari Allah. Saya guru madrasah ibtidaiyah 5 tahun. Kemudian saya pindah dari guru madrasah aliyah 2 tahun Bapak dan Ibu. Alhamdulillah setelah itu saya ditugaskan menjadi kepala madrasah sanawiyah. Dari situ Bapak dan Ibu saya waktu itu juga disindir sama orang-orang anak kecil bisa apa? Tapi saya tidak jawab dengan kata-kata, tapi saya jawab dengan realita. Alhamdulillah MTS saya setuju, MTS yang tidak pernah dilirik akhirnya bisa bangkit Bapak dan Ibu. Terus kemudian saya diberikan ke Al-Borokas di sana 8 tahun setengah Bapak dan Ibu. Itu juga saya berupaya, makanya saya bicara di Wiata, saya pernah UKS, terus kemudian ujian nasional berbasis komputer dan lain sebagainya. Terus kemudian saya jadi kepala seksi PMA itu malah di Jombang Bapak dan Ibu. Terus kemudian ke Surabaya sebagai Usawa Rosikin. Kemudian saya ke Banyuwangi. Dan sekarang saya bersama Pak Dengan di PAI. Artinya apa? Saya juga berangkat dari bawah Bapak dan Ibu, tidak langsung. Dan setiap saya ketemu dengan kepala dinas kemarin di Mojokerto, kapan hari di Mitra dan lain-lain, saya selalu bilang, Pak, kalau memang ada keluar untuk kepala sekolah, saya punya usulan, tolong diperhatikan guru-guru kami, guru-guru PAI, insya Allah siap menjadi kepala sekolah dan akan berkualitas. Dan itu Bapak dan Ibu yang sering saya sampaikan. Dan beliau sampaikan, Pak Alhamdulillah Pak, kita boleh kami, guru-guru PAI itu yang tidak, terutama dasar SD, itu banyak yang juga menjadi kepala sekolah. Kemudian jenjang SMP juga mulai Bapak dan Ibu. Memang untuk jenjang SMA, SMK itu masih sangat terbatas. Namun bukan berarti tidak bisa. Ya, ayo kita terus berupaya. Makanya kita punya banyak program tujuannya apa? Sekolah dari starter, sekolah moderasi, supaya berkarakter itu literasi Al-Quran bagian dari upaya. Bagaimana kami ada di bidang bersama para kami di kabupaten kota, guru-guru PAI. Kalau panjenengan bisa share Bapak dan Ibu di sekolah panjenengan masing-masing khususnya, mau tidak mau mereka akan tahu, mereka akan melihat dan itu bisa menjadi salah satu pertimbangan. Baik, berikutnya terakhir terkait dengan kenapa PPD masih banyak antrian. Bapak dan Ibu perlu diketahui ya, di Jawa Timur untuk pemerintah daerah provinsi ini alhamdulillah juga. Saya sudah ketemu langsung dengan Pak Sekretaris, ya Pak Sekretaris sudah pendidikan Pak Suwartono, ya Bapak dan Ibu yang SMK, SLB. Beliau sudah mencatat semua dan sudah menerima semua data dari kami, ya bahwa guru-guru PAI yang dari jenjang SMA, SMK dan SLB ini sedang proses untuk diusulkan ke pemerintah daerah, ke provinsi. Karena tidak bisa serta-merta langsung, malah bisa dari Pak Ustaz tanya saya, Pak kami sudah tahu Pak Suwartono sudah, dan bagaimana itu tadi yang saya sampaikan. Bahkan yang terkait dengan tunjangan kemahasiswaan ini perlu saya luruskan ya, biar semua tahu bahwa tidak nanti salah dan kaprah. TPG Bapak dan Ibu, TPG guru PAI itu teralokasi hanya 12 bulan di kabupaten kota untuk PNS P3K dan bagi PNS ada di kami di Kanwil. Ya, jadi TPG 12 bulan itu ada, ya anggarannya sudah dialokasikan di kabupaten kota, meskipun mungkin ada beberapa yang kurang. Makanya yang dinamakan TPG 13, TPG 14 itu tidak ada. Yang ada ya, adalah gaji 13 dan tambahan penghasilan. Yang ini merupakan tanggung jawab ya, pembayarannya ada kepada satker yang mengatas Bapak dan Ibu. Sehingga dalam hal ini mohon untuk dipahami. Dan ini pun juga saya sampaikan ke Pak Sekretaris. Begitu Pak iya. Nah itu ya, sudah saya sampaikan. Dan ini juga yang diusulkan ke pemerintah provinsi. Tapi semuanya masih melalui proses. Dan harapannya di tahun 2025 ini akan menjadi awal. Sehingga di tahun yang akan datang semuanya sudah akan tersistem Bapak dan Ibu. Mohon doa dan dukungan panjenengan semuanya. Bahkan Pak Prabowo sudah berani Pak. Ini yang kita katakan karena bahwa beliau terkait dengan apa yang disampaikan Bu Juliana tadi. Kemudian yang tadi dari Pak Soleh ya, saya bantu tanggapi ya, terkait dengan APAI, dengan RKG, KKG, MGMP, PAI, ini sebenarnya sama-sama PAI, tapi memang yang secara terstruktur di kementerian kami adanya adalah RKG, KKG, MGMP, SMP, SMA, SMK, SLB. Kalau RKG itu PAITK, KKG itu PAI, SD ya. Kemudian dalam MGMP, SMP, SMA, SMK, dan juga SLB.
Bapak dan Ibu diberangkatkan BPD luar biasa. Mari dari Gresik, Tahu Sari ya, alhamdulillah ya. Ini juga sudah mulai ada komunikasi dengan pemerintah daerah. Banyuwangi, mana tadi Ibu Pak? Banyuwangi juga begitu Bapak dan Ibu ya. Memang belum semua. Kami berharap peran dari teman-teman baik yang nanti akan berupaya melakukan pendekatan dan komunikasi dengan pihak-pihak terkait. Karena di sini kalau saya cek datanya ya, dan nanti saya tidak salah, ada yang saya sebutkan berarti kabupaten kota yang belum Bapak dan Ibu. Ya. Di sini kabupaten kota yang sudah itu sudah lumayan yang kemarin kami laporkan kepada Pak Direktur katanya ini. Nah, Bapak dan Ibu tetap optimis tentang tentang berpikir positif ya bahwa komunikasi adalah solusi dari segalanya. Karena tanpa ada komunikasi bisa jadi akan tidak tahuan. Kemarin juga Bapak Dinas Pendidikan Provinsi itu juga kita sudah bisa Kementerian Agama yang menangani. Coba di sini ya diperhatikan. Ini yang mengalokasikan anggaran ya, dari pemerintah daerah ini yang sudah masuk kan pemerintah daerahnya sudah support. Pertama, alhamdulillah Kabupaten Pacitan sudah ya tiap tahun ini Pacitan mengirimkan. Kabupaten Ponorogo, Ponorogo ini sudah juga peran dari pemerintah daerah. Kabupaten Trenggalek, ya alhamdulillah terima kasih Trenggalek. Kabupaten Malang, ya terima kasih. Kabupaten Nganjuk, ya alhamdulillah Nganjuk akan bantuan, tapi kalau tidak dasar ya. Baik. Kemudian Kabupaten Batang, nah ini alhamdulillah. Kota Kediri, ya. Kemudian Kota Blitar, Kota Malang, Kota Pasuruan, Kota Mojokerto, Kota Batu, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Jember, dan terakhir kemarin ada tambahan dari Kabupaten Kediri. Ini kabupaten-kabupaten yang sudah support terkait untuk PPD, pendidikan di dasar. Dan berarti yang terlepas dari yang saya sebutkan, termasuk Kota Surabaya, yang sedikit juga sudah. Berarti yang tidak disebut di sini pemerintah daerahnya, nanti Pak Mungkin, teman-teman ketua apa yang ada di kabupaten kota yang tadi belum saya sebut, perlu ada komunikasi yang lebih maksimal lagi. Dari sini nanti berat dari apa yang lebih dominan. Terus kemudian untuk peningkatan kompetensi Bapak dan Ibu ya, nanti bisa dikolaborasikan. Tidak ada salahnya apa yang dilakukan lembaga seminar seperti ini. Tapi untuk peningkatan kompetensi KKB, MPP itu yang harapannya akan nanti lebih dimaksimalkan lagi. Terus semangat ya, untuk semua. Saya rasa itu tambahan saya. Mungkin Pak dan bisa menjelaskan dengan apa ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Langsung Pak, langsung pertama tadi dari pertanyaan Pak Soe dan beberapa catatan perjuangan saya di demokrasi Indonesia. Baik, terima kasih. Kita jam 12 saja di sini ya. Sedikit kita jam 12. Pertama, sertifikasi GPAI dilakukan oleh Kementerian Agama. Titik. Kalaupun ada yang undang kita disertifikasi oleh pihak lain, sekalipun punya sertifikat tidak akan berlaku. Banyak contoh Kementerian Dikbud mengundang guru agama yang bersertifikasi, tapi bukan benar pelaksanaannya. Maka kalau disetorkan sertifikasinya itu tidak berlaku. Oh, aturannya GPAI disertifikasi oleh Kementerian Agama. Kalaupun ada waktu kita belum terpanggil, saya mungkin korban pertama. Saya dari kepala sekolah 2006 saya diundang untuk sertifikasi. Waktu itu hanya mengumpulkan portofolio. Saya sudah mengumpulkan portofolio setumpuk. Kata semua pihak ini pasti lulus karena saya aktif dari daerah. Ujungnya mohon maaf kepada kepala sekolah tidak bisa disertifikasi oleh Dikbud. Saya tunggu berapa tahun ya Pak? 2006, 2007, 2009 kalau ada panggilan. Ya itulah kehidupan karena sudah seperti itu ya. Nah sekarang saya tahu saya kepala sekolah, guru-guru saya dan yang negeri yang non pun yang non PAI sudah selesai semua. Sebab kemarin ada lagi selesai disertifikasi. Tapi guru agama masih banyak tersisa. Sekali lagi, ini memang yang melaksanakan guru agama dan sangat terbatas biaya guru sertifikasi. Per tahun itu hanya ada berapa ribu, sementara yang sudah ditinggi puluhan ribu. Makanya kemarin kita menghadap kepada yang bermohon seperti halnya yang dilakukan oleh Kemendikbud gitu. Dan alhamdulillah yang anggaran tadi saya katakan sekarang Kemendikbud sama ya hanya di antara hampir 800.000. Tetapi permasalahannya Dikbud itu punya kebijakan bukan hanya sertifikasi dalam jabatan, tapi pelajaran juga ada. Maka saya sampaikan kepada Kementerian Islam kalau misalnya kalau ada yang pelajar sangat menyakitkan dari kami. Ya, sebab GPAI jangan pelajar belajar guru sekumpuh. Tapi ada yang menjadikan insya Allah kalaupun tahun ini tidak selesai di 2026 dipastikan sudah tuntas semuanya.
Jadi mudah-mudahan jadi prodi pertama yang menuntaskan sertifikasi BPA itu. Kemudian yang kedua, ini tadi ada yang bertanya tentang silsilah apa dengan kakak BPA. Ya saya alhamdulillah karena baru masuk jadi guru agama ya. Tapi saya nggak bilang malam ya. Tapi di pendidikan agama malu kan. Berarti dari tadi sudah agama, tapi itu jadi guru agama jelas. Teman sekalian, khususnya Pak Soleh, apa ini diputuskan oleh Pak Direktur. Di Indonesia baru ada Direktur PAI itu tahun 2007. Diangkatkan Profesor Dr. Imam Tohran sebagai Direktur PAIS Pendidikan Seksual. Sementara di Kanwil belum ada Kabin Negara, belum ada. Apalagi Kemenang PAIS dan Kabin PAIS kan ya, di Kemenang itu belum ada. Sementara beliau sendiri ada di atas, merasa butuh punya jaringan. Ya kalau yang ada SKPK kan tidak mudah kan? Di sini ada Kabin PAIS, di sini ada SKPK, tidak mudah. Maka memanggillah kami KKG, nah bukan FKG, KKG dan MDM, memanggillah di Bogor. Berhubung salah satu ayat yang dibahas, bagaimana kebijakan PAIS langsung menolak. Sebenarnya tidak ada. Maka kita ada ide dibuatkanlah sebuah asosiasi yang merangkul semua jenjang. Dari TK, SD, SMP, SMA itu ada sebuah namanya Asosiasi Guru Pendidikan Islam Indonesia. Yang waktu itu disahkan sebagai nama kongres pertama itu di 24 Maret 2027. Jadi itu kebijakannya, bagaimana kebijakan pusat itu sampai ke bawah. Nah kesininya ada Kabin PAIS di provinsi, ada kasih lebih enak sekarang. Jadi apa itu lebih dulu ya dibentuk dari pusat untuk menentukan kebijakan. Jadi kalau sekarang apa yang tidak mesra dengan direktur, tidak mesra dengan kami, tidak mesra dengan kasih PAIS itu belum berjalan. Karena sejak awal apa yang lahir bukan untuk mematikan KKG SMP, justru daripada makanya kami meneruskan kepengurusan apa mesti melibatkan semua kepengurusan KKG SMP. Itu ya, persoalannya jelas. Kalau KKG SMP itu dipaktek. Contoh sekarang ada di Beli, itu yang mempelajari undangan adalah teman-teman yakni KKG SMP. Tapi dia juga kan orang apa? Jadi kita mesti janji kan? Nah, apa yang kita oleh Pak Kabir lebih mengutamakan sebagaimana agama Indonesia di semua jenjang, kemudian untuk mengadvokasi guru agama. Nah, kemudian teman sekalian, banyak hal yang tidak bisa dilakukan lewat KKG MDP. Contoh, sekarang masalah sertifikasi, KKG MDP tidak bisa bersuara tentang kebijakan, sebab dia independen posisinya. Kalau dalam partai underdog, nggak bisa mengatur kebijakan. Tapi dalam asosiasi, sebab kita itu independen dan punya SKP terbuka, kita bisa dalam hal bermitra dengan government, bermitra dengan NGO, kita bisa saling mengatur, mengingatkan, bahkan baik-baiknya sampai bisa demo. Walaupun tidak ada fisik kan, tapi kalau MGMP demo ke Bekasi, kata baik berarti. Dan saya rasa itu. Jadi makanya juga, Bekasi juga tahu kalau asosiasi bisa jadi mitra. Bahkan saya dengan Pak Direktur Pak Munir, sejak awal beliau diangkat sebagai direktur, kita menjalankan anak. Jadilah kami kita bareng-bareng perjuangan di sebuah agama. Sebab kami tidak bisa nih, sebagai direktur tidak bisa ada dirinya di sini seperti ini. Tapi dalam apa yang bisa mengatur hemat flow DPR RI atau di pusat kami. Jadi itu teman-teman, jadi untuk sertifikasi saya percaya dengan direktur, beliau berulang dan menyampaikan bahwa insya Allah kalau kita selesai di tahun ini di 2026 sudah tidak lagi tersisa. Ya, kita belum saja, tapi sebagai terakhir kita beragama, lalu menjadi contoh pada yang lain. Kita punya 4 kalimat thayyibah yang tidak bisa lepas dari kita. Berjuang harus maksimalkan, tapi jangan lepas dari kita. La maujuda, la ma'buda, la ma'luba, la maqsuda, ini Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.